Kalau ada pemeringkatan wasit paling konyol seantero galaksi, wasit Premier League menduduki peringkat kedua setelah wasit Liga Indonesia. Bagaimana mungkin wasit Premier League mengesahkan gol Anthony Gordon sedangkan gol Rasmus Højlund dianulir? Padahal VAR menunjukkan bolanya sama-sama sudah keluar garis. Banyak klub yang sudah dirugikan karena keputusan wasit Premier League. Lantas, seberapa bobrok wasit Premier League? Apa mungkin para wasit Liga Inggris itu belajar dari wasit-wasit di liga terbaik di dunia? Pekan lalu, manajer Chelsea Mauricio Pochettino melepaskan amarahnya kepada wasit yang memimpin pertandingan antara Chelsea versus Manchester City. Kebetulan, wasit yang dimaksud adalah Anthony Taylor. Poche marah karena Taylor memberikan penalti pada Manchester City di golnya yang pertama. Mantan pelatih Southampton itu juga marah karena Taylor meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Padahal saat itu Chelsea berkesempatan melakukan serangan ke pertahanan City dan menciptakan hasil yang berbeda. Poche pun marah. Ia mendapat kartu kuning dan bahkan melewatkan berjabat tangan dengan Josep Guardiola. Meskipun pada akhirnya Poche meminta maaf pada sang wasit dan kepada Josep Guardiola, tapi ini sudah cukup untuk memperlihatkan betapa buruknya wasit Premier League. Anthony Taylor yang memimpin laga itu adalah wasit yang bermasalah. Pada 3 November 2023 lalu, Taylor diturunkan ke EFL Championship. Perkaranya, wasit kelahiran Manchester itu memberikan penalti kontroversial untuk Newcastle United saat menghadapi Wolverhampton Wanderers pada 28 Oktober 2023 lalu. Keputusan kontroversial itu terjadi di penghujung babak pertama. Saat kedudukan masih 1-1, Taylor menunjuk titik putih. Penalti diberikan ke Newcastle karena Hwang Hee-chan dianggap menjatuhkan Fabian Schär di kotak terlarang. Keputusan itu sempat dicek ulang lewat VAR cukup lama. Tapi tidak ada yang berubah dari keputusan Taylor. Penalti tetap diberikan ke Newcastle. Callum Wilson yang jadi algojo berhasil menunaikan tugasnya. Meski akhirnya Korean Boy mencetak gol penyama kedudukan, tapi ia tetap tidak terima dengan keputusan Taylor. Tidak hanya Korean Boy, pelatih Wolves, Gary O'Neill, menilai penalti yang diberikan kepada Newcastle adalah sebuah skandal. Bahkan dari pihak Newcastle pun merasa itu bukanlah penalti. Eddie Howe, pelatih The Magpies, mengakuinya. Legenda Newcastle, Alan Shearer juga menganggap itu tidak penalti. Walaupun tanpa permohonan maaf, tapi Professional Game Match Officials Limited atau PGMOL telah mendegradasi Anthony Taylor ke EFL Championship. Ia tidak diizinkan memimpin laga Premier League untuk pekan berikutnya dan akan memimpin laga Preston versus Coventry di kasta kedua. Di EFL Championship, Anthony Taylor ternyata tidak taubat mengeluarkan keputusan kontroversial. Saat memimpin laga Coventry menghadapi Preston North End pada 4 November 2023, keputusannya memberikan penalti untuk Preston kembali memicu kemarahan penggemar. Pemain Preston, Milutin Osmajic, berlari menuju gawang Coventry. Pada saat itu ia berhadapan dengan bek Coventry, Kyle McFadzean, yang mencoba untuk menjatuhkan Milutin. Tapi hanya ada sedikit kontak di sana. Kyle sempat menyentuh Milutin sebelum pemain Preston itu melepas tembakan. Kontak itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi Taylor menganggap itu pelanggaran dan memberikan penalti pada Preston. Lucunya, beberapa hari setelah memimpin laga itu, Anthony Taylor kembali ke Liga Primer Inggris. Wasit problematik ini memimpin partai besar antara Manchester City versus Chelsea. Coba bayangkan, wasit yang diturunkan ke kasta kedua karena kontroversi dan kembali mengeluarkan keputusan bermasalah saat memimpin laga di kasta kedua, tapi malah justru diperbolehkan memimpin laga big match di Liga Primer Inggris. Hasilnya, kamu bisa melihat sendiri betapa konyolnya Taylor memimpin laga City versus Chelsea kemarin. Itu baru kasus Anthony Taylor yang problematik. Teknologi VAR sepertinya juga tidak berguna bagi wasit Premier League. VAR yang seharusnya bisa memudahkan wasit di hadapan wasit Premier League justru sebaliknya. Kehadiran VAR sebelumnya sempat ditentang. Sebab dengan hadirnya VAR, pertandingan sepak bola jadi berkurang unsur dramatikalnya. Sebelum VAR, keputusan bisa diselesaikan oleh wasit yang bekerja di atas lapangan.
Walaupun keputusan itu tidak logis, mengerikan, dan terasa tidak kompeten. Era sebelum VAR pun wasit Premier League memang banyak yang tidak kompeten. Beberapa wasit Premier League bahkan mengakui sendiri bahwa ia kadang tidak memahami keputusannya. Nah, setelah diperkenalkannya VAR, malah makin membuat keputusan wasit seperti tidak konsisten dan tidak akuntabel. Sebab bukan hanya wasit di atas lapangan yang menyelesaikan tugasnya, ada pula wasit di balik layar yang mengoperasikan VAR. Masalahnya, wasit Premier League yang dipertanyakan kompetensinya itu acap kali punya keputusan yang berbeda dari wasit yang mengoperasikan VAR. Karena meski ada VAR, keputusan tetap berada di tangan wasit yang memimpin pertandingan. Masalah semacam itu pernah mencuat saat Liverpool bertemu Tottenham Hotspur pada 30 September 2023 lalu. Di laga itu, Liverpool dipaksa takluk atas The Lilywhites dengan skor 2-1. Selain harus bermain 9 pemain karena Curtis Jones dan Diogo Jota di kartu merah, The Reds dirugikan oleh keputusan wasit lainnya. Di laga tersebut, The Reds sebetulnya mendapat kesempatan unggul lebih dulu. Sayangnya gol Luis Diaz dianulir oleh wasit Simon Hooper yang memimpin laga tersebut. Diaz dianggap sudah berada dalam situasi offside. Setelah